Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan juga para orang tua wali murid dan calon orang tua wali murid SDIT, SMPIT dan SMAIT Cordova 1 hingga 4 yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang, siapapun dia, apapun jabatan dia, yang tergelincir ke lembah kemaksiatan, itu bisa saja terjadi. Ada seorang hamba yang soleh, yang sebelumnya dia berkubang kemaksiatan, terjerambab ke lembah kemungkaran, mungkin itu bisa juga terjadi. Tapi tidak pada seorang nabi dan rasul. Jika seorang nabi dan rasul senantiasa sejak kecil, bahkan ketika dalam kandungan rahim seorang ibunda, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kemusyrikan dan kemungkaran. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, lihatlah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang sangat memusuhi Nabi, bahkan pernah hampir membunuh Nabi. Tapi hidayah datang kepada beliau hingga akhirnya kemudian beliau bukan hanya seorang yang juhud alim, tapi beliau pejuang nomor 1 dalam garda terdepan perjuangan Rasulullah. Kita tahu juga sahabat dan kaum muslimin di mana saja berada, termasuk para orang tua wali murid Cordova 1 hingga 4, bahwa yang terjadi pada Khalid bin Walid seperti itu. Sebelumnya berkubang kemungkaran dan kemusyrikan, menyembah berhala, bahkan membunuh banyak kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi Allah kasih hidayah sehingga Khalid bin Walid bukan hanya seorang yang alim dan juhud, tapi juga panglima perang nomor 1. Begitu juga kita tahu ada seorang penghulu tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Beliau seorang sufi juhud alim luar biasa. Padahal sebelumnya beliau berkubang dan tergelincir ke lembah kemaksiatan yang luar biasa. Berbagai tindakan kemungkaran dan kemaksiatan pernah dilakukan beliau, tapi kemudian ujungnya beliau bertobat dan menjadi seorang hamba yang sangat soleh luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, serta wali murid, orang tua dan calon wali murid orang tua SDIT, SMPIT dan SMAIT Cordova 1 hingga 4, yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini sekali lagi tidak terjadi pada seorang nabi atau rasul, di mana para nabi dan rasul senantiasa dijaga oleh Allah sejak dia dalam kandungan hingga kemudian diangkat dan dideklirkan sebagai seorang utusan. Kesuciannya, ibadahnya, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para orang tua wali murid dan calon orang tua wali murid SDIT, SMPIT dan SMAIT Cordova 1 dengan 4. Hal ini tidak terjadi pada nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul itu senantiasa dijaga
kesuciannya, dijaga akhlaknya dari sejak kecil hingga diangkat dan dideklarasikan menjadi seorang nabi. Demikian pula yang terjadi kaum muslimin dan muslimat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kita semuanya harus beriman dan wajib beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, para malaikat, dan termasuk kepada utusan-utusannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita wajib beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, termasuk para utusannya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita dalam persoalan mengimani tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Semua kita mengimani, semua kita beriman kepada utusan-utusan Allah, bahwa beliau-beliau adalah benar-benar utusan Allah. Dan kita tidak ada yakini satupun dari utusan Allah sebagai seorang Tuhan atau sebagai Tuhan yang lain dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kaum muslimin muslimat di mana saja berada, bahwa Allah membeda-bedakan di sisi keistimewaan dan kedudukan para nabi dan rasul utusan Allah. Allah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Lihatlah di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itu para utusan, kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang kami istimewakan bisa langsung berbicara dengan kami, dan sebagian yang lain ditinggikan derajat dan kedudukannya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun demikian kaum muslimin, muslimat, para wali murid dan calon wali murid Cordova 1 hingga 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kedudukan dan keistimewaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau sangat dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara keistimewaannya di selain dari para nabi dan rasul yang lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika memanggil para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran selalu memanggil langsung namanya. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 Allah langsung memanggil nama beliau. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata wa takuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah apa saja sesukamu. Allah memanggil Nabi Adam langsung dengan namanya, ya Adam. Pun demikian Allah ketika memanggil Nabi Nuh, bisa kita lihat di dalam surat Hud ayat 48, ya Nuh ihbid bisalamin minna wa barakatin.
Demikian pula kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh langsung dengan sebutan beliau namanya. Dalam surat Hud ayat 48 Allah berfirman, "Ya Nuh, ihbid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak." Allah di situ memanggil langsung dengan nama sebutan Nuh. Termasuk Nabi Ibrahim. Beliau juga dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran dengan namanya langsung. Lihat di dalam surat As-Saffat ayat 104 dan 105. Ya Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Pun demikian kaum muslimin dan muslimat, Allah pun memanggil Nabi Musa langsung dengan namanya. Bahkan Nabi Musa di Al-Quran disebutkan banyak sekali, lebih dari 136 beliau disebutkan, dan itu langsung nama beliau. Di antaranya bisa kita lihat Nabi Musa disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 30. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Pun demikian saudara kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, Allah memanggil Nabi Daud juga dengan sebutan nama. Lihat, kita lihat di dalam surat Shad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Begitu juga Nabi Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Bahkan Nabi Isa pun Allah panggil langsung dengan nama beliau. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas attakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Semua para nabi dan rasul di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah langsung pada nama. Ketika dipanggil oleh Allah, langsung nama beliau, langsung nama nabi yang bersangkutan. Tetapi tidak kaum muslimin dan muslimat ketika Allah memanggil Rasulullah SAW. Allah ketika memanggil Rasulullah di dalam Al-Quran dengan sebutan Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasul. Masya Allah. Hanya ada 4 nama beliau disebutkan, itu pun bukan ketika Allah memanggil beliau, tapi sedang memberitakan, mengabarkan tentang beliau. Tetapi ketika Allah memanggil beliau, Allah selalu memanggil dengan sebutan Ya ayyuhan nabiyyu, Ya ayyuhan rasul. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu agung dan mulianya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengistimewakan dan sangat mengagungkan kedudukan Rasulullah? Karena di antaranya adalah Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa luhur. Beliau hingga dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Keagungan akhlak Rasulullah inilah yang menjadikan beliau menempati kedudukan dan keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar hal ini kita lihat saudara kaum muslimin muslimat di mana saja berada, para orang tua murid dan calon orang tua murid Cordova 1 hingga 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang sejak jauh-jauh hari Rasulullah setelah mendeklirkan diri dan misi beliau diangkat sebagai Rasul. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Bayangkan saudara, dari hadis ini saja telah menunjukkan kelasnya, telah menunjukkan bagaimana luhurnya akhlak beliau. Beliau tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyalahkan atau membenarkan akhlak sebelumnya. Beliau tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk mengevaluasi, untuk merehabilitasi, untuk membenarkan, untuk memperbaiki akhlak sebelumnya. Tidak, tapi justru beliau mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menyebabkan beliau sekali lagi menempati kedudukan dan keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak beliau inilah yang menentukan keberhasilan dakwah beliau. Akhlak inilah yang menentukan kemudian kejayaan Islam. Akhlak beliau inilah yang kemudian mampu membangun peradaban dunia. Dari akhlak beliaulah Islam bisa menguasai hampir separuh dunia ketika itu. Mulai dari pesisir lautan Atlantik di barat hingga daratan tembok Cina di timur. Dari akhlak beliau ini pula lah kaum muslimin muslimat yang menyebabkan Arab jahiliyah bisa menempati kedudukan yang tinggi di mata dunia. Dengan akhlak beliau inilah Arab bangsa jahiliyah yang terkenal sebagai gembel padang pasir justru mampu ketika itu menaklukkan dua imperium besar, Romawi dan Persia. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Inilah akhlak Rasulullah, di mana akhlak beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi alam semesta, bagi hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara akhlak beliau yang luar biasa, yang tadi di awal dibuka kita sebutkan bahwa kalau orang lain boleh saja dia jadi perampok, boleh jadi brengsek, boleh jadi maksiat, boleh jadi pelaku dosa dan lain sebagainya, lalu kemudian tobat. Tapi tidak bagi para nabi. Sejak kecil sudah dijaga. Sejak kecil para nabi dan rasul memiliki yang namanya irhasot. Irhas inilah yang juga terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu hari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sebelum diangkat menjadi rasul, beliau ketika masih jadi seorang remaja pernah membuat satu perjanjian dengan seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnu Abil Khamsah, di mana Abdullah Abdul Khamsah ini pernah membuat transaksi, pernah membuat satu kontrak dengan Rasulullah. Lalu kemudian ada sesuatu klausul, satu hajat yang belum dipenuhi oleh Abdullah ibnu Abdul Khamsah ini. Lalu beliau menjanjikan, "Udah Muhammad, tanggal sekian bulan sekian di tempat ini kita berjumpa lagi." Baik, kata Rasul. Pulang mereka kemudian berpisah. Singkat kata, begitu datang hari haknya, ini pemuda lupa punya janji dengan Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah masih remaja dan belum diangkat sebagai seorang nabi. Kelupaan pemuda ini nggak tanggung-tanggung, punya janji dengan Rasul bukan sejam 2 jam, tapi 3 hari baru ingat punya janji. Begitu 3 hari pemuda itu ingat punya janji dengan seorang remaja yang namanya Muhammad, langsung bergegas pemuda itu ke tempat, ke lokasi di mana perjanjian telah disepakati. Apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat? Ternyata Rasulullah ketika itu yang masih remaja sudah berada di tempat tersebut. Ketika datang Abdullah ibnu Abdul Khamsah tersebut, "Maaf ya Muhammad, aku lupa." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Wahai pemuda, engkau telah memberatkan diriku. Aku telah menantimu di sini sejak 3 hari yang lalu." Allahu Akbar.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai rela menunggu 3 hari 3 malam demi sebuah janji yang telah disepakati. Inilah akhlak yang kemudian menjadi Rasulullah dimuliakan, menjadi Rasulullah dicintai oleh bangsanya, oleh kaumnya ketika itu, walaupun belum menjadi seorang nabi, bahkan hingga diberi gelar beliau dengan gelar Al-Amin. Masya Allah, luar biasa sahabat dan kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Terakhir saya ada satu kisah lagi yang patut kita contoh. Selain kesetiaan beliau, menjaga amanah beliau, ada lagi di mana Rasulullah begitu sangat menjaga dan ingat dengan balas budi dan jasa kebaikan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kaum muslimin sebelum hijrah sempat diboikot, diembargo secara ekonomi di Lembah Hasyim, di Sihib Hasyim ketika itu. Bagaimana 3 tahun kaum muslimin diembargo secara ekonomi. Orang lain tidak boleh bertransaksi dan berhubungan apapun dengan Bani Hasyim dan kaum muslimin ketika itu. Dikarantina, di lockdown selama 3 tahun. Masya Allah, kaum muslimin ketika itu sangat menderita. Bahkan digambarkan setiap malam terdengar rintihan dan tangisan bayi-bayi yang kelaparan dan kesakitan. Ketika itu kaum muslimin dan muslimat, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Abul Bukhturi. Dia melihat kondisi tersebut tidak tega. Dia belum beriman dan tidak masuk Islam. Tapi ini Abul Bukhturi begitu sangat iba melihat kondisi kaum muslimin, sehingga kemudian Abul Bukhturi setiap malam menggiring keledai-keledainya yang berisi penuh muatan logistik, digiring masuk ke Lembah Hasyim untuk disediakan bagi kaum muslimin ketika itu yang diembargo secara ekonomi. Dan ini saudara kaum muslimin dan muslimat, sangat diingat sekali jasa kebaikan Abul Bukhturi. Hingga suatu saat nanti setelah kaum muslimin hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, terjadi perang Badar ketika itu. Masya Allah, sebelum terjadinya perang Badar, dan kebetulan di barisan kaum kafir Quraisy ada Abul Bukhturi, maka Rasulullah berpesan kepada semua pasukan, wahai pasukan, nanti di kalangan mereka ada seorang yang namanya Abul Bukhturi. Kenapa ya Rasul? Kalau kalian ketemu dia, jangan kalian lawan. Hindari sebisa mungkin kontak langsung dengan Abul Bukhturi, dan jangan kalian sentuh, bahkan jangan kalian bunuh. Kenapa? Karena dia pernah berjasa pada kita ketika masa-masa sulit ketika kita di Mekah. Allahu Akbar, kaum muslimin dan muslimat. Maka ketika itu tentara muslim setiap kali melihat Abul Bukhturi langsung menghindar. Sampai Abul Bukhturi heran, mengapa kamu menghindar? Karena ada pesan Rasulullah untuk menjauhi kamu dan tidak melawan kamu. Kok bisa begitu? Ya, karena engkau telah berjasa pada kami ketika kami masa-masa sulit di Mekah. Meskipun aku ingin membunuh kamu, meskipun engkau ingin membunuh kamu. Maka akhirnya sahabat tersebut dikejar oleh Abul Bukhturi. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat terus lari, menghindar, dan terus dikejar oleh Abul Bukhturi, sehingga akhirnya terjepit dan terpaksa akhirnya sahabat membunuh Abul Bukhturi. Dan ini diketahui Rasul, sehingga Rasulullah kemudian berkata, semoga engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, para orang tua murid dan calon orang tua murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah teladan Rasul tentang kesetiaan, tentang keluhuran akhlaknya, dan bagaimana kita mengingat dan membalas jasa kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak beliau
hingga kemudian kita semakin baik kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan selamat dan bahagia di akhirat. Melalui momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, marilah kita semua kaum muslimin, para orang tua wali murid dan calon orang tua wali murid Cordova 1 hingga 4, kita rapatkan kembali barisan kita, tingkatkan persatuan, sambung silaturahmi, dan perbaiki akhlak kita terus sebisa mungkin menyerupai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita berdoa, semoga kita semua dalam kebaikan dan dalam rahmat serta berkah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakan sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yuafi ni'amu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa ajli sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada rabbil raqi, salatan taj'aluna biha min ahli ta'ah wa taufiq, wa tuballighuna biha hajja li baitil atiq, wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbi Abu Bakr as-Siddiq, wa tusahhilna biha husnat tariq, wa taj'aluna biha khairar rafiq, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar, fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.